Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Binside, kembali kita berbincang-bincang tentang perjalanan Aisyah Bali dari masa ke masa. Jadi di Jembrana itu saya kan jadi sekretaris merangkap juga di bagian pendidikan karena saya merasa TKI-nya masih sangat sederhana. Kemudian untuk melengkapi alat peraga itu saya berusaha membuat sendiri. Kebetulan saya punya murid ya, kebetulan kosnya di dekat rumah saya untuk membuat alat peraga. Alat peraga misalnya sudut agama, membuat masjid dari triplek. Itu saya belikan alat-alatnya, murid saya yang saya suruh buat di rumah begitu. Kebetulan anaknya sekarang sudah di Kalimantan gitu ya, tugas di Kalimantan, sudah berkeluarga di sana, kemarin sudah nyambung lagi berapa puluh tahun gitu ya. Iya, Ketemu jadi lagi nyambung ya, ya, Bu ya. namanya Samsul Ma'arif ya. Jadi itu sekarang menjadi guru agama di Kalimantan. Jadi tiap tahun itu saya cari dana untuk bagaimana supaya TK itu bagus. Jadi dengan adanya kita tiap tahun cari dana dan Muhammad, jadi kita Aisyah dengan Muhammadiyah itu kerjasama ya. Jadi berkembang ya, Bu Ya, ya. jadi berkembang kemudian bisa membangun. Waktu itu ada yang nyumbang 1 juta. 1 juta waktu itu kan banyak sekali ya. Banyak Jadi banget itu. bisa untuk bangun Aisyah TK-nya itu bagus gitu loh. Terus juga pernah mendirikan balai pengobatan Muhammadiyah, tapi ya mungkin belum rezekinya ya. Jadi bidan itu sudah didatangkan dari Singaraja, itu kebetulan tamatan dari bidan Aisyah di Jogja. Jadi sampai 2 kali, tapi karena tidak ada pasiennya, padahal itu perlengkapan untuk bersalin ibu-ibu sudah lengkap karena dibantu oleh dokter dari kabupaten ya, dokter Pak siapa namanya ya, sudah lama sekali jadi lupa. Jadi sudah diresmikan, tapi karena tidak ada pasiennya waktu itu ya, melahirkan kebanyakan masih ke dukun-dukun. Jadi akhirnya semuanya pulang ya di bidannya itu. Jadi terus gedung itu dijadikan TK semuanya, sampai sekarang sudah lebih berkembang, lebih bagus lagi ya. Saya sampai ya Allah, dulu kita Masya Allah sekarang ya, Bu sudah ya. bagus sekali ya di Jembrana itu, gedung dakwahnya, masjidnya juga. Ya dulu kita TK juga untuk sholat. Jadi kalau teraweh, saya kebetulan tinggalnya di Loloan Timur ya, nanti kan ada Loloan Barat, Loloan Timur yang dibatasi dengan sungai. Tiap teraweh saya ke sana mesti dengan suami saya, tapi anak-anak biar teraweh di kampung saja. Karena memang kampungnya itu kadang beda gitu ya. Saya tapi tetap di Muhammadiyah, mereka juga tetap apa kepada Muhammadiyah. Bukannya kan kadang-kadang ada yang masih kurang dengan Muhammadiyah itu, tapi setelah kita tinggal di sana, di lingkungan, bukan lingkungan orang Muhammadiyah gitu ya. Ya alhamdulillah, malah mereka itu simpati gitu dengan Muhammadiyah, malah suami saya dijadikan pengurus yayasan di sana. Ya kita tidak perlu kalau bergaul, enggak usah membicarakan masalah perbedaannya, kita tetap sama-sama muslim. Ya alhamdulillah, setelah saya di sana 8 tahun ya di Jembrana, kemudian saya pindah tugas lagi ke Karangasem. Ya kebetulan suami saya ada didirikan sanawiyah negeri pertama itu ya di Karangasem. Suami saya ditugaskan di kepala sekolah, kemudian saya pindah ke sana, pindah ke Karangasem tahun 83 itu waktu itu. Ya anak saya sudah 4. 4 itu sekolahnya di TK Aisyah semua, dari pertama sampai anak saya yang nomor 4, Emma itu yang nanti sudah dimasukkan katanya di Aisyah juga. Yang nomor 5 baru karena lahir di Karangasem. TK-nya bukan TK Aisyah karena waktu itu belum ada TK Aisyah. Jadi saya ke Karangasem tahun 83 itu, di sana belum ada Muhammadiyah, tidak ada Aisyah, tidak ada. Jadi yang ada waktu Al Hidayah. Tapi selama saya di sana itu memang saya nyari-nyari siapa sih orang-orang Muhammadiyah Aisyah. Kebetulan bendahara di Sanawiyah itu Ibu Hajah Munirah yang sekarang jadi ketua PDA ya, PDA Aisyah Karangasem, sudah 2 periode ini, mungkin mau pergantian. Nah, itu setelah saya nyari-nyari, kemudian mau mendirikan Aisyah masih repot karena belum ada figur yang bisa jadi ketua. Kalau saya sudah terlanjur di Al Hidayah begitu ya, jadi dan mulai di situ di Al Hidayah itulah Bu Munirah belajar administrasi dalam organisasi. Nah, setelah itu saya pindah ke Denpasar tahun 95, pindah lagi karena suami dipindah tugaskan ke mana itu Kanwil Agama. Saya pindah kemudian tinggal di rumah mertua saya sementara itu
dekat dengan Bu Arjono, Ibu Iha Muflihah ya. Jadi ketua wilayah pada waktu itu. Jadi tahun 95 itu ya waktu itu. Jadi mungkin 90-95 beliau yang mimpin. Ya karena Bu Iha Mulia itu ketua, sekretarisnya tidak aktif gitu, vakum karena beliau sekretarisnya waktu itu dijadikan pengurus YAPA, ketua YAPA. Jadi ditinggal, nah, saya karena dekat rumahnya berdekatan disuruh jadi sekretaris gitu oleh Bu Iha Mulia, karena tahu saya itu Aisyahnya sejak dulu gitu ya. Sejak dulu saya sudah di Aisyah. Dari awal ya Bu ya? Ya dari awal tahun 70, jadi belum. Bu Entin juga waktu itu belum aktif. Memang Bu Entin tamatan mu'alimat karena beliau suaminya kan pejabat, jadi belum bisa aktifnya di Dharma Wanita waktu itu. Ya masih karena kan masih aktif di Dharma Wanita lah. Jadi selama itu terus perkembangannya memang sangat pesat. Saya sendiri karena di daerah ya masih tetap sering ke wilayah. Dan kalau ada kegiatan dari wilayah juga datang ke sana. Ibu Mariati Asbas yang sering hadir ke sana, misalnya ada ulang tahun, milad Aisyah. Kebetulan karena belum punya gedung, kami di sana itu mencari rumah, kebetulan rumah ibunya itu mu'alaf ya. Mu'alaf tapi rumahnya agak besar, jadi bisa untuk pertemuan. Lah kita mengadakan milad di rumah beliau itu. Ya mudah-mudahan itu menjadi amal jariahnya beliau. Kebetulan amin, ada ya sekretaris Muhammadiyahnya waktu itu Pak Muhtarom tinggal di sana begitu. Jadi itulah jadi bapaknya Pak Taufik itu ketua, sekretarisnya Pak Muhtarom. Jadi kan bisa hubungan dengan tuan rumahnya itu ditempati untuk kegiatan Aisyah gitu kalau ada apa-apa. Nah itu ya. Jadi apa nasihat Ibu untuk Aisyah saat ini Ibu? Ya. Jadi dengan adanya Aisyah sudah berkembang pesat begitu ya. Memang saya sangat bangga sekali ya dengan adanya Aisyah ya, luar biasa. Ya SDM-nya sudah banyak, yang muda-muda semuanya. Bahkan yang tua-tua masih yang tua-tua masih. Iya, kebetulan masih. Ya yang sebaya saya kebetulan kan sudah banyak tidak ada ya, kecuali ada kalau ya Bu Iha sudah pindah ke Jogja. Beliau masih sebetulnya di Jogja ya, sudah pensiun sebagai dosen dulu di UNUD di sini Bu Dr. Randa Ihamul. Sebetulnya dulu Ibu Royhan itu ya, Bu Rahayu itu aktif juga. Kemudian Bu Akin juga dulu aktivis Aisyah. Tapi mungkin karena ya sudah kondisinya bagaimana sudah tidak mungkin diajak Anda seperti saya kan masih sering-sering padahal rumahnya di sini di Denpasar Bu Royhan ya. Ibu Rahayu. Beliau tuh aktivis dulu sebagai ketua Dikdasmen di Muhammadiyah juga pernah itu Bu. Cobalah ya yang sepuh-sepuh itu bisa dikunjungi. Inilah pesan saya supaya jangan sampai terputus hubungan kita ya dengan tokoh-tokoh Aisyah yang dulu seperti Ibu Sifa itu sebetulnya itu sebagai sekarang tugas di Diklat ya sebagai WI. Itu beliau sebetulnya dulu Aisyah, tapi mungkin karena kurangnya dihubungi ya. Itu sebetulnya bagus sekali Bu Sifa namanya. Ibu sekarang Sifa masih ya, Bu, ya? Ibu Sifa ya. Sekarang malah kurang tahu aktif di mana itu ya. Itu dulu jadi masih keponakannya Bapak Sukirman, mungkin Pak tahu ya Ibu Pak Kirman itu dulu pernah ketua PDM, kemudian 2 periode, kemudian ketua wilayah juga pernah. Sekarang sudah almarhum itu masih keponakannya itu. Jadi saya kadang-kadang juga kenapa kok yang sepuh-sepuh itu kurang dirangkul gitu ya. Maksudnya kan jangan sampailah putus hubungan silaturahim dengan yang sepuh-sepuh itu. Bagaimanapun mereka itu dulunya yang merintis dengan adanya Aisyah ini ya. Harapan Ibu. Ya, harapan itu. Supaya kita cobalah bersilaturahim, jangan memutuskan jangan memutuskan silaturahim. Kemudian di samping itu juga sebagai karyawan ataupun pegawai di AUM ya, juga supaya paling tidak itu diwajibkan supaya aktif menghidupkan Muhammadiyah. Kan pesannya Haji Ahmad Dahlan supaya hidupilah Muhammadiyah ya. Jangan mencari penghidupan. Ya kalau toh kita apalagi kita bekerja di sana, mestinya paling tidak diwajibkan waktu melamar jadi pegawai supaya harus jadi anggota Muhammadiyah. Itu kita harus berani begitu. Kalau perempuan menjadi anggota Aisyah. Karena pada waktu saya aktif itu katanya Bu Ihamul itu jadi katanya tidak boleh guru-guru aktif. Nah terus siapa yang aktif kalau bukan
guru-guru supaya aktif. Jadi kalau ada kegiatan apa-apa guru SD itu ndak ada yang datang. Saya kan sering diundang tetap ya. Jadi karena suami saya waktu itu ketua PWM 2 periode di Denpasar, ketua Muhammadiyah wilayah tahun 2010 2005 sampai 2015 kalau enggak keliru itu. Jadi ketua PWM ya. Jadi yang sepuh-sepuh baik Muhammadiyahnya juga begitu supaya kalau ada apa-apa. Tapi kemarin ini memang sudah mulai kelihatannya ini setelah ini waktu apa Muswil itu yang sepuh-sepuh seperti Pak Jurahan dulu juga tokoh Muhammadiyah ya dengan istrinya itu sama. Kalau Bu Akin sekarang masih beliaunya masih mungkin sakit ya sering karena ya mungkin sudah sepuh kakinya itu. Kalau kemana-mana pakai. Tapi kalau diundang insya Allah beliau masih bisa hadir kok pakai tongkat gitu. Pak Akin. Yang penting paling tidak kita silaturahim lah. Yang muda-muda ini dengan ya saya pesankan itu bangsanya Bu Yayu. Insya Allah sangat gembira beliau kalau kita datangi ya. Datangi ke sana silaturahim. Pasti senang. Bu Siva sekarang katanya malah dalam kondisi sakit tapi masih bisa sih bertugas menjadi Widyaswara di Diklat. Ya. Itu. Terima itu kasih pesan Ibu. saya. Ya. Banyak nasihat nih dari Ibu. Terus kita banyak juga dapat cerita ya dari Ibu perjalanan Aisyah ternyata tidak mudah ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Memang kita aktif di organisasi kita harus mau berjuang juga berkorban waktu juga berkorban finansial ya. Kadang-kadang kita iuran juga ya bukannya kita nggak ada yang namanya pengurus itu digaji kan nggak ada kita semuanya harus demi ikhlas beramal. Baik, terima kasih sekali Ibu. Demikian bincang kita saat sore ini tentang perjalanan Aisyah. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.